Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang hangat mengenai situs arkeologi atau situs sejarah budaya. Tapi hangatnya kurang kopinya. Ya, kurang kopi. Jadi kurang santai. Ya, aduh, terus. Mungkin teman-teman pernah menonton di channel Gasantana, yang mana di channel Gasantana ini ada beberapa kegiatan. Di situ ada situs, ada ekskavasi atau ada konservasi ya, dan macam-macam yang lainnya. Mungkin hari ini kita akan bahas mengenai kegiatan ekspedisi itu, ada kegiatan apa aja. Oke, diantaranya kita ada ekspedisi sejarah dan budaya. Kemudian ada ekspedisi konservasi. Ada ekspedisi edukasi dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, yang mana dulu nih? Mau sejarah budaya, konservasi, apa ilmu pengetahuan? Mungkin sebelum membahas lebih dalam, kita bahas dulu apa itu sejarah budaya. Bagaimana Pak Ketua? Berarti kalau sejarah dan budaya di situ kita dalam konten sering kita atau menayangkan tentang situs ya, situs budaya, situs arkeologi dan ekskavasi. Ya. Nah, ini mau mana dulu, antara situs, ekskavasi atau yang mana nih? Situs dulu. Dulu. Jadi rekan-rekan kita semua ya, bahwa yang kita tayangkan dalam channel Gasantana itu terkait dengan sejarah dan budaya itu ada perlakuan kita, yang mana perlakuan itu kita terapkan kepada situs budaya. Ya. Terus ini rekan-rekan pasti pada bingung, itu yang nama situs apa sih artinya? Ya, betul. sebelum kita nyangkut ke situs nih, situs itu acuannya mengacu menjadi 3. Setahu saya secara Wikipedia ya, ada situs arkeologi, situs bangunan, dan situs web. Bedanya apa itu? Bedanya ya, kalau situs arkeologi berarti kita bicara situs dulu nih. Situs itu adalah suatu kejadian di tempat atau suatu berkejadian di tempat. Itu namanya situs. Berarti tempat yang memiliki historis sejarah di pada zamannya. Ya kan? Bisa dahulu kala, sekarang, atau ke depan. Nah, kalau kita berbicara situs budaya atau arkeologi, berarti suatu tempat yang memiliki kejadian baik di era prasejarah, sejarah, atau sekarang. Misalkan, tapi ini domainnya kepada suatu benda ya, katakanlah in situs itu di dalam areal tempat. Misalkan situs arkeologi Batu Jaya, Candi Batu Jaya di mana? Kerawang. Berarti situs tersebut adalah suatu tempat yang mana tempat tersebut memiliki artefak sejarah yang berkaitan dengan waktu, ya kan? Yang telah disusun secara arkeologis oleh para ahli, sistematika literasi, domain kepada tempat yang digali, disebut ekskavasi, kemudian memiliki karakter tanah, terus barang-barang benda-benda ditemukan, dan lain sebagainya. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah situs arkeologi yang berbentuk candi. Ya, itu Candi Batu Jaya. Ini satu simpel. Jadi namanya situs itu adalah suatu tempat yang berkejadian. Nah, kalau disambungkan situs budaya atau arkeologi adalah situs ya kan yang sudah tercatat dan situs yang sudah dilakukan penelitian oleh para ahli. Nah, biasanya itu sudah terregistrasi atau tercatat dalam registrasi daftar kepurbakalaan. Dan itu wanti-wanti barang siapa yang merusak situs budaya atau situs arkeologi yang sudah tercatat, itu ancamannya lumayan penjara loh, penjara pidana ya kan, tentang kepurbakalaan. Jadi siapapun rekan-rekan yang berani merusak situs budaya atau situs arkeologi yang sudah tercatat ya, register diakui negara, jangankan maling,
ngegeserin sesenti juga pidana. Lah gagabahnya. Nah, mohon maaf ini motong Pak Kota. Agar situs itu terjaga, tidak terusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab lah contohnya gitu. Itu bagaimana langkah-langkah kita untuk upaya untuk menjaga situs atau secara budaya itu? Nah, ini satu jelas kalau domainnya itu situs budaya atau situs arkeolog yang sudah tercatat ya. Sudah bagian dari kebalaran tercatat oleh Dinas Kepurbakalaan, itu dilindungi secara undang-undang. Hukum domainnya adalah pidana. Ini barang siapa tuh? Sebutan udah barang siapa merusak, itu pidana, bahkan tuntutannya itu sampai 100 juta atau 1 miliar itu dendanya. Tapi itu kepada tempat situs arkeolog yang sudah benar-benar tercatat bagian daripadanya dan terinskripsi dengan undang-undang. Nah, ini kadang-kadang kita terpacu juga. Banyak juga situs-situs budaya yang belum sampai saat ini tercatat dalam domain catatan kepurbakalaan. Sehingga ketika ada pengerusakan, dasar hukum legalnya adalah satu, ya kan? Karena belum tercatat, jadi tidak bisa kita laksanakan prosedur hukum tersebut. Karena domainnya belum tercatat, belum ibaratnya terlegalisir oleh pemerintah atau diakui oleh negara. Nah, karena ini situs ini dikuasai oleh berbagai pihak, misalkan ahli waris keturunan nih, misalkan ada keluarga si A memiliki suatu bentuk situs budaya kearifan lokal, misalnya dia keturunan seorang raja sehingga tempat tersebut masih ada rumahnya, bahkan ini ternyata sejarahnya ada tapi belum tercatat nih. Ketika ada yang dirusak, berarti proses hukumnya itu bukan langsung negara yang melakukan penuntutan, tapi harus ada tindakan laporan dari pemilik situs budaya tersebut. Misalkan Edi yang punya, Edi harus melapor ke polisi bahwa ada pengerusakan kepada tempat saya yang diklaim saya, milik saya, ya kan, yang kami anggap adalah peninggalan warisan leluhur. Nah, itulah perbedaannya antara situs budaya yang memang terinskripsi secara registrasi pemerintahan yang diakui oleh Kepurbakalaan, sama situs budaya yang memang belum diakui dan tercatat oleh Dinas Kepurbakalaan. Dua hal yang berbeda tapi satu tujuan yang sama. Tujuannya sama. Sehingga apa? Makanya kalau di situs arkeologi atau budaya yang sudah tercatat oleh Kebalaran atau Kepurbakalaan, itu ada jupol. Jupol itu apa? Juru itu juru perawat ya. Juru rawat. Jadi kalau kata orang mah kuncen Kuncen. Itu digaji oleh pemerintah. Tetapi kalau situs budaya yang mandiri, yang diurus oleh pihak keluarga ahli waris atau komunitas tertentu tertentu, itu tidak digaji. Mereka menggaji dirinya sendiri, ya kan? Dengan apa? Pengabdian. Berusaha untuk menjaga merawatnya. Merawat ketika ada penjara atau pelancong atau misalkan turis atau lain sebagainya, ya mungkin ada rasa maksudnya mungkin terima kasih sudah menjaga. Kadang-kadang kan suka ada kotak amal ataupun dikarciskan atau lain sebagainya lah. Jadi hanya dari situlah masyarakat independen memelihara atau memiliki dana untuk memelihara. Ya kadang kalau tidak ada yang mengunjungi, ya mereka itu ya mengeluarkan duit sendiri. Makanya kegiatan itu disebut kegiatan mandiri. Kalaupun bantuan, saya kira jarangnya dapat bantuan. Jarang. Justru mereka tuh saya kunjungin ya banyak di sini tuh kayak Jahiang, kayak Walahir sendiri. Kita enak Walahir yang di sini nih. Ya. Itu padahal kan situs peninggalan warisan leluhur dan budaya ya. Tapi sampai sekarang kok belum ada sentuhan dari pemerintah khususnya Kepurbakalaan menetapkan bahwa Walahir itu, situs budaya Walahir itu menjadi situs arkeologi atau situs budaya yang tercatat resmi oleh Kepurbakalaan. Sehingga apa? Satu, ketika ada pengerusakan, ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, itu kita sebagai setidaknya ikut prihatin yang mengurus juga ya, itu bingung tindak keras yang bagaimana, sehingga kita melakukan perawatannya juga ya perawatan yang seadanya, ya dalam kata kutip
selama orang-orang yang menjaga dan merawat sekarang masih ada, mungkin masih terawat. Tapi kalau orang-orang yang menjaga sudah tidak ada, misalkan lah situs Walahir ini kan sejarahnya 2017 itu dipugar oleh beliau, ya kan, mantan Kapolda Jawa Barat, Abah Anton, ya kan, atau panggilannya kalau secara resminya itu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Anton Carlyan. Beliau seorang penggiat budaya dan sejarah, ya kan, bahkan saya tahu sendiri 2017 itu beliau menghabiskan bukan ratusan juta lagi, miliaran untuk memugar yang namanya situs budaya Walahir. Dan tidak ada sepeser pun bantuan dari pemerintah. Nah, oke lah ketika waktu itu seseorang memiliki anggaran biaya, ketika memang tidak adanya sekarang, siapa lagi yang akan menggantikan orang yang terus mau menjaga merawat? Nah, disitulah kadang-kadang kita berpikir dinas atau pemerintahan harus peduli gitu. Nah, itu simpelnya antara situs budaya ya. Situs budaya, dan situs budaya itu ada yang sudah tereksesi dengan atau terdaftar atau tercatat di keperbakalaan atau yang belum tercatat di keperbakalaan. Sebenarnya masalahnya cuma satu. Masalahnya apa? Kadang-kadang ya maaf, dinas keperbakalaan, oh ini mah sudah dipugar oleh pihak-pihak lain karena udah dicampur tangan manusia merubahnya, memugar, merekonstruksi sehingga kalau dikatakan ini keasliannya belum tentu ini asli, bisa jadi buatan-buatan. Oh, dianggapnya rekayasa. Ya kan itu konsepnya ya. Kalau kita bilang rekayasa sama ini maaf, ya kan, situs apa yang digaruk itu Candi Cangkuang aslinya kayak bagaimana? Dan sekarang setelah direkonstruksi dan dipugar hasilnya bagaimana? Kan berubah drastis. Terus prasasti Batu Gederahan Juang, Jawa, ya kan? Aslinya di mana? Kan di Jakarta di museum, ya kan? Terus pertama kali ditemukannya di mana? Kan di kolam. Kenapa tubuhnya pindah di atas? Nah, sebenarnya, ya kan, apa yang dilakukan rekan-rekan atau tokoh-tokoh budaya yang selama ini menjaga merumat, itu sudah memenuhi standar. Bahkan eksistensinya lebih militansi daripada maaf pemerintah yang hanya bisa bicara itu salah, itu tidak boleh dirubah, ya kan. Kadang-kadang kalau kita udah laporin tidak ada anggaran, jadi ya, naon kurang ulah digawean di rumah kusorangan pemerintah dia diurus, ya kan. Tungtung nama orang masyarakat budaya naon kudu kasaha ari urang sorangan saha deui nu gawean batur. Kalau kita tidak ada inisiatif sendiri gitu. Iya. Sehingga menurut saya untuk merumat situs dan budaya itu tidak perlu legalitas tinggi. Seorang masyarakat saja bisa. Jadi misalkan tidak tercakup dengan komunitas, bukan seorang pegawai arkeologi, ketika di rumahnya menemukan, wah ngagali di sawah efek menang naon iya batu pada tengah batuna aya banget aya arca gitu kan ruas ya kan, atau lain sebagainya atau menemukan tumpukan batu lah seperti makam-makam yang sekarang ini banyak sekali ditemukan di Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya. Terakhir kita di Candi, ya kan, di Pampung Candi. Terus di mana lagi, di Jahyang. Nah, ketika kita melaporkan, ya kan, kadang-kadang ya nanti ya keburuk dipaling ku batur. Bahkan maaf, ya kan, jangankan yang sudah ditetapkan menjadi keperbakalaan, ya kan, yang notabene-nya dilakukan upaya rumat oleh kami sendiri, ekskavasi mandiri kami sendiri, sering diambil sama orang. Jauh-jauhnya situs Batu Lingkar di Jahyang, kita udah laporkan tuh ke Dinas Pendidikan. Sampai sekarang, alhamdulillah belum ditetapkan sebagai situs. Akhirnya apa? Banyak bagian-bagian daripada batu-batu yang melingkar situs di sana itu ada yang hilang. Hilang kemana ini? Ya saya kurang tahu. Yang nama satu tempat biasanya yang berbau dengan nilai sejarah, pasti banyak orang yang ingin mengunjungi. Ketika ada sesuatu anomali yang menurut keyakinan mereka itu ini adalah luar biasa,
ya kan. Kalau yang jaganya nggak kelihatan, ya nggak ada, ya diambil. Gitu kira-kira kalau saya menyebutkan situs itu apa, budaya itu apa, dan intinya sendiri. Nah, situs budaya bagi kami adalah suatu tempat yang menilai nilai sejarah Ya. khusus, ya kan, terkait dengan leluhur bangsa. Nah, endingnya adalah apakah ini situs budaya yang diurus mandiri oleh masyarakat, Ya. atau situs budaya, ya kan, yang tereksklusif dengan situs arkeolog yang sudah ditetapkan sebagai situs kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu mungkin yang bisa saya paparkan dengan situs budaya. Itu yang ini. Beda lagi.